Setiap tahun, terminal bus stasiun kereta bandara di kota-kota besar menjadi saksi bisu. Jutaan anak muda dari berbagai penjuru Nusantara datang membawa harapan. Mereka meninggalkan kampung halaman di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Tujuannya satu, mencari kehidupan yang lebih baik. Fenomena ini kita kenal sebagai urbanisasi. Sebuah pergerakan besar yang mengalirkan sumber daya manusia dari daerah ke pusat-pusat ekonomi. Arus ini begitu deras, mengosongkan desa dan kota-kota kecil. Generasi produktif berbondong-bondong pergi, membawa mimpi dan tenaga. Ini adalah potret ketimpangan pembangunan di Indonesia. Di satu sisi, Pulau Jawa, khususnya Jakarta, menjadi magnet raksasa. Gemerlap lampu kota dan janji gaji lebih tinggi menarik banyak orang. Mereka kehilangan denyut nadi ekonomi lokal. Arus migrasi juga mengalir ke luar negeri. Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Timur Tengah. Alasan utama di balik fenomena ini sangat jelas dan sederhana. Keterbatasan lapangan kerja yang layak. Di banyak daerah di luar Jawa, pilihan pekerjaan sangatlah sempit. Seringkali, lowongan yang tersedia hanya ada di sektor perkebunan atau pertambangan skala besar. Bagi lulusan sekolah menengah atau sarjana dengan berbagai macam keahlian, mencari pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan mereka adalah sebuah tantangan besar. Selain itu, masalah pendapatan menjadi faktor pendorong yang sangat kuat. Upah minimum di banyak provinsi di luar Jawa seringkali jauh lebih rendah dibandingkan dengan pusat-pusat industri. Anak-anak muda melihat teman atau kerabat mereka yang bekerja di Jakarta atau di luar negeri bisa mengirimkan uang, membangun rumah, atau membeli kendaraan. Faktor lain yang tidak bisa diabaikan adalah minimnya infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk pengembangan diri. Kualitas pendidikan lanjutan, pusat pelatihan keterampilan, akses terhadap teknologi dan informasi, serta ekosistem untuk memulai usaha, seringkali terpusat di kota-kota besar. Seorang anak muda yang memiliki ide bisnis kreatif di pedalaman Papua akan menghadapi kesulitan luar biasa dalam mencari mentor, akses permodalan, dan pasar. Koper-koper itu akan terus diisi, tidak hanya dengan pakaian, tetapi juga dengan mimpi yang dibawa pergi. Migrasi adalah sebuah keputusan yang didasari oleh harapan, dan depan cerah. Ketika generasi muda yang paling produktif dan bersemangat pergi, mesin ekonomi daerah kehilangan bahan bakar utamanya. Dampak yang paling terasa adalah melemahnya daya beli masyarakat secara keseluruhan. Populasi yang tersisa di daerah seringkali adalah anak-anak dan orang tua. Akibatnya, perputaran uang di pasar-pasar tradisional, toko kelontong, dan usaha-usaha jasa lokal menjadi lambat. Permintaan menurun, dan para pedagang kecil pun merasakan dampaknya secara langsung. Penurunan jumlah tenaga kerja produktif juga berarti hilangnya potensi inovasi dan kewirausahaan. Anak-anak muda adalah sumber ide-ide segar, energi untuk mencoba hal baru, dan keberanian untuk mengambil risiko. Tanpa kehadiran mereka, ekonomi daerah cenderung menjadi statis dan sulit beradaptasi. Akibatnya, sektor pertanian di banyak daerah kini digarap oleh generasi tua. Lahan-lahan subur berpotensi menjadi tidak tergarap karena tidak ada generasi penerus yang mau melanjutkan. Secara sosial, kepergian kaum muda juga meninggalkan kekosongan. Aktivitas kemasyarakatan, kegiatan olahraga dan organisasi kepemudaan di tingkat desa menjadi sepi. Semangat gotong royong dan dinamika sosial perlahan memudar. Daerah menjadi tempat yang sunyi, hanya tempat pulang saat lebaran tiba. Keterikatan sosial melemah, dan rasa memiliki terhadap kemajuan kampung halaman terkikis. Ini adalah kerugian yang tidak bisa diukur dengan uang, sebuah kehilangan modal sosial yang akan sulit untuk dibangun kembali. Daerah tidak hanya kehilangan tenaga kerja, tetapi juga kehilangan jiwa dan semangatnya. Indonesia adalah negeri yang kaya. Kalimantan punya hutan, Kalimantan punya batu bara, Sumatera punya sawit, Sumatera punya karet, Sulawesi punya nikel, Sulawesi punya kakao, Papua punya emas. Sebagian besar dari sumber daya alam tersebut diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi. Kita menjual biji nikel, bukan baja tahan karat. Kita mengekspor buah sawit, bukan minyak goreng kemasan. Kita mengirim biji kakao, bukan coklat batangan yang lezat. Kita hanya menjadi penonton dalam rantai nilai industri global. Masalah utamanya adalah minimnya fasilitas pengolahan atau industri hilir di daerah-daerah penghasil sumber daya alam.
Perusahaan-perusahaan besar yang melakukan ekstraksi seringkali tidak memiliki kepentingan untuk membangun pabrik pengolahan di lokasi. Lebih mudah dan lebih murah bagi mereka untuk langsung mengangkut bahan mentah tersebut ke pusat industri di Jawa, atau bahkan langsung ke luar negeri. Akibatnya, nilai tambah dari pengolahan sumber daya alam itu tidak dinikmati oleh masyarakat lokal. Daerah hanya mendapatkan sisa-sisa, kerusakan lingkungan jalan yang rusak oleh truk-truk besar dan sedikit pemasukan dari pajak dan royalti. Fenomena ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan di tengah kelimpahan. Karena tidak ada industri pengolahan, lapangan kerja yang tercipta di daerah sangat terbatas, kebanyakan hanya pekerjaan kasar di sektor hulu dengan upah rendah. Tidak ada pekerjaan untuk insinyur, ahli kimia, manajer produksi, atau desainer kemasan. Inilah yang mendorong para sarjana dan tenaga terampil dari daerah tersebut untuk pergi mencari pekerjaan di tempat lain. Pada akhirnya, daerah hanya menjadi pemasok bahan baku. Kemudian, masyarakat di daerah tersebut harus membeli kembali produk jadinya dengan harga yang jauh lebih mahal. Nelayan di Maluku menjual ikan tuna segar dengan harga rendah ke pengepul, lalu mereka melihat produk ikan kalengan di supermarket dengan harga berlipat ganda. Ini adalah bentuk ketidakadilan ekonomi yang nyata dan terjadi setiap hari. Toko-toko terpaksa tutup, bengkel-bengkel berhenti beroperasi, para pengrajin berhenti berproduksi. Pemandangan ruko-ruko kosong. Dominasi perusahaan-perusahaan besar juga menciptakan ketergantungan. Break time dollarly. Di banyak desa, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, pesisir Sumatera, kita bisa melihat rumah-rumah bagus yang dibangun megah. Ini adalah simbol keberhasilan yang dibangun dari remitansi. Uang hasil jerih payah mereka, di negeri orang mengalir kembali ke kampung halaman, membiayai pembangunan rumah, pembelian kendaraan, dan kebutuhan konsumtif keluarga. Namun, di balik penampakan yang megah itu, ada sebuah ilusi. Kemakmuran yang dibangun dari remitansi adalah kemakmuran yang rapuh. Ekonomi daerah menjadi sangat bergantung pada sumber dana eksternal ini. Aliran uang ini sangat rentan terhadap guncangan global. Krisis ekonomi di negara tujuan, pandemi yang menutup perbatasan, perubahan kebijakan imigrasi. Ketika itu terjadi, ekonomi konsumtif yang telah terbangun akan langsung runtuh. Keluarga-keluarga akan kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Masalah yang lebih dalam, sebagian besar uang remitansi ini habis untuk kegiatan konsumtif. Sangat sedikit yang diarahkan untuk memulai usaha, membeli lahan pertanian produktif, atau berinvestasi pada pendidikan dan keterampilan. Akibatnya, uang tersebut hanya berputar di sektor konsumsi dan tidak menciptakan lapangan kerja baru atau membangun aset ekonomi yang berkelanjutan. Jika kita gali lebih dalam, fenomena migrasi dan keterbelakangan ekonomi daerah ini bukanlah sekadar masalah pilihan individu, melainkan akibat dari masalah struktural yang telah mengakar lama. Salah satu akar masalahnya adalah kebijakan pembangunan yang terlalu terpusat atau Jawa-sentris. Selama puluhan tahun, alokasi anggaran pembangunan infrastruktur strategis, pendirian pusat-pusat industri, mayoritas terkonsentrasi di Pulau Jawa. Masalah struktural lainnya adalah lemahnya kebijakan industri nasional yang berpihak pada hilirisasi di daerah. Birokrasi yang rumit dan ketidakpastian hukum membuat investor enggan membangun pabrik di sana. Dominasi dan monopoli oleh korporasi-korporasi besar juga menjadi bagian dari masalah. Terakhir, sistem pendidikan dan pelatihan kerja kita belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Seharusnya, di daerah agraris, ada sekolah kejuruan pertanian modern. Di daerah maritim, harus ada politeknik perikanan dan kelautan yang canggih. Ini adalah kegagalan sistemik dalam merencanakan masa depan sumber daya manusia kita. Mengatasi masalah yang kompleks ini tentu tidak bisa dengan solusi instan. Dibutuhkan langkah-langkah konkret, terencana, dan berkelanjutan dari pemerintah. Pertama, pemerintah harus secara serius membangun sentra-sentra industri pengolahan di daerah-daerah penghasil sumber daya alam. Berikan insentif pajak, kemudahan perizinan, bangun infrastruktur pendukung listrik, bangun infrastruktur pendukung pelabuhan, targetkan Kalimantan, targetkan Sulawesi,
targetkan Papua. Kebijakan ini akan menciptakan nilai tambah, menyerap banyak tenaga kerja terampil, memicu pertumbuhan ekonomi turunan di sekitar kawasan industri tersebut. Kedua, pemerintah harus menjadi fasilitator utama bagi usaha rakyat. Fasilitasi akses pasar, hubungkan UMKM daerah ke platform e-commerce nasional dan global. Berikan pelatihan, pengemasan produk, berikan pelatihan, branding, berikan pelatihan, manajemen keuangan. Sediakan rumah produksi bersama dengan peralatan modern untuk pengrajin dan produsen makanan kecil. Dengan dukungan seperti ini, usaha rakyat bisa naik kelas, menjadi pemain di tingkat nasional, bahkan internasional. Ketiga, perlu ada regulasi tegas untuk membatasi monopoli dan persaingan tidak sehat. Lindungi pasar tradisional dan warung kecil. Terapkan kebijakan kemitraan yang adil. Perusahaan besar wajib membina dan menyerap produk UMKM sekitar. Dengan demikian, perusahaan besar mengangkat ekonomi lokal, bukan mematikannya. Arahkan dana remitansi TKI ke sektor produktif. Pemerintah lewat Bank BUMN dan pemerintah daerah bisa buat program khusus. Tawarkan prodoti investasi yang aman dan menguntungkan bagi pahlawan devisa dan keluarganya. Berikan pendampingan untuk memulai usaha dengan remitansi. Remitansi jadi modal awal, bukan hanya konsumsi. Ini mengubah TKI dari pengirim uang menjadi agen pembangunan. Keadilan dalam berusaha harus menjadi prioritas untuk ekonomi inklusif. Fasilitasi terhadap usaha rakyat adalah kunci utamanya. Ketika UMKM tumbuh, ketika petani dan nelayan sejahtera, ketika pengrajin lokal bisa menembus pasar global, maka perputaran ekonomi akan terjadi secara merata dan dinikmati oleh banyak orang. Inilah esensi dari keadilan sosial. Inilah pekerjaan rumah kita bersama.